sama dengan ini. Hitung pusat klaster ke bla 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 dengan bla 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 M dengan persamaan 2.3. Mana persamaan 2.3? Ini 2.3. Menghitung objective function pada iterasi ke T dengan persamaan 2.4. Mana 2.4? Ini ada 2.4. Ini poin 6 tadi. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berbeda dengan teori, kajian pustaka mendasarkan dirinya pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti. Nah, kalau yang namanya landasan teori, Anda bisa mengambil dari textbook, tapi boleh juga dari jurnal, atau dari paper, atau dari proceeding. Namun, kalau tinjauan pustaka, sebisa mungkin Anda mengambilnya dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Anda, terbaru tentunya. Hasil-hasil penelitian terdahulu dijadikan referensi untuk menentukan topik permasalahan, arah, dan tujuan penelitian. Sudah kita bahas di bab 1 bagaimana menulis pendahuluan, ada penelitian terdahulu dihasilkan gini. Nah, itu yang termasuk dalam tinjauan pustaka. Nanti biasanya kalau format sistem informasi UIN, di akhir landasan teori itu ada namanya penelitian terdahulu. Nah, jadi itulah kira-kira yang namanya tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang ada di situ itu adalah deskripsi dari penelitian yang Anda kutip di bab pendahuluan atau latar belakang. Itu satu di sana. Jadi di bab latar belakang Anda menyatakan KNN pernah diteliti oleh gini dan menghasilkan akurasi yang sangat tinggi. Makanya oleh karena itu Anda harus mendeskripsikan di penelitian terdahulu itu terkait dengan yang Anda sebutkan di landasan teori tadi. Secara bagaimana hasilnya, siapa penulisnya, dan bagaimana proses pengerjaannya. Nah, kira-kira itu. Selain itu, tinjauan pustaka juga penting untuk menentukan kedudukan hasil penelitian terhadap penelitian. Jadi ada namanya state of the art. Jadi penelitian Anda ini posisinya di mana? Penelitian Anda ini melanjutkan yang siapa dan bagaimana? Ada nggak kebaharuan dari penelitian Anda ini? Nah, ini kira-kira dari tinjauan pustaka. Anda harus harus pede menyatakan bahwa penelitian saya ini adalah baru, melanjutkan dari A, B, C. Kelemahan penelitian yang selanjutnya seperti ini. Penelitian saya menutupinya dengan metode ini. Dan kedudukan penelitian ini nantinya akan menentukan bobot penelitian. Apakah hasil penelitian, nah ini tadi ya, apakah melanjutkan atau pengembangan atau uji coba atau pembanding dan lain-lain. Itu kira-kira. Oke, fungsi tinjauan pustaka yang pertama, mengetahui sejarah masalah penelitian. Nah, banyak yang tidak melakukan ini di mahasiswa SI itu tidak membuat diagram riset relevance. Harusnya di penelitian terdahulu itu dibuat dulu riset relevance-nya. Jadi posisi penelitian kita itu ada di mana sebenarnya. Nah, ini mungkin saya contohkan dulu. Riset relevan itu di penelitian 2020. Oke. Ini penelitian saya dengan PC. Nah, sebenarnya ini perlu dilampirkan atau ditampilkan di penelitian terdahulu. Jadi ini keterkaitannya. Jadi penelitian yang relevan dengan penelitian kita itu seperti ini. Pertama ada penelitian terkait dengan keterkaitan topik Al-Quran menggunakan weighted KNN. Ini dilakukan oleh Mufikah tahun 2013. Nah, penelitian ini ada hubungannya dengan, ternyata ini juga dirujuk oleh penelitian Afifah terkait dengan hubungan pokok bahasan ayat Al-Quran menggunakan a priori. Nah, penelitiannya Mufikah ini juga pernah dirujuk atau diteliti oleh
terkait dengan pencarian teks Al-Quran menggunakan C45. Dilakukan oleh Setiawati tahun 2016. Ke bawah, penelitian ini ternyata pernah dirujuk oleh Afrizal Nur dan Mustaqim tahun 2017 untuk mengelompokkan ayat Al-Quran bil-Ra'i dan bil-Mastur menggunakan Kamin. Nah, dan yang lainnya, yang selanjutnya, ternyata metode ini, penelitian ini juga dirujuk oleh Endang Supriyanti. Saya sama Pak Afrizal Nur itu merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Endang Supriyanti. Ini penelitian ini saya rujuk, saya terapkan di sini. Kalau dia menggunakan Decision Tree, SVM dan NBC, saya menggunakan KNN, MKNN dan FKNN. Nah, lalu penelitian ini sendiri sebenarnya pengembangan dari pengelompokan Al-Quran bil-Ra'i dan menggunakan Kamin. Ini dilanjutkan di sini. Posisi penelitian yang saat ini yang saya kerjakan ini sama Ibu Rice, nah itu saya mengembangkan dari penelitian Afrizal Nur dan Mustaqim tahun 2017, juga mengembangkan dari penelitian Afrizal Nur, Mustaqim dan Sujai pada tahun 2018. Di compare di sini, lalu di sini saya menggunakan satu metode yang berbeda. Inilah yang namanya research relevance. Nah, ini ketika tahun 2020 sama, kita punya penelitian-penelitian ini, hubungannya di mana. Setelah itu inilah penelitian yang dikerjakan, hubungan kata pada Al-Quran a priori dan DB scan. Nah, ini yang dikerjakan pada penelitian 2019. Di penelitian 2020-nya saya menerapkan data analitik menggunakan PNN dan a priori untuk teknik pembagian datanya. Oke, dari sini novelty apa yang bisa diambil? Ternyata novelty yang bisa diambil adalah classification for text mining with data sharing, call out, cross validation, and clustering. Ini adalah yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya ini. Nah, ini adalah research relevance yang harus Anda tuliskan sebenarnya di di riset terdahulu. Oke, kita close. Oke ya. Nah, yang selanjutnya membantu memilih prosedur. Nah, sudah tahu nih metode-metodenya dari penelitian dahulu. Metodenya kalau kita kasus ini data kayak gini bagusnya menggunakan Kamins. Ya udah, berarti prosedur kalau penelitian kita serupa gunakan aja Kamins gitu. Memahami latar belakang teoritis masalah penelitian. Jelas ya? Karena kita letakkan di latar belakang, kita harus tahu dulu bagaimana penelitian yang dikerjakan orang ini, bagaimana pemetaannya, bagaimana pemodelannya. Nah, kita harus tahu dulu. Terus mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Orang yang melakukan penelitian itu manfaatnya untuk apa? Sama nggak dengan kita? Tujuan kita memiliki manfaat yang sama nggak dengan orang itu? Jangan-jangan kita melihatnya dengan kacamata berbeda. Orang itu menerapkan satu penelitian yang dititik beratkan pada case study. Nah, sedang kita hampir sama dengan mereka, tapi kita melihatnya dari sisi algoritmanya. Nah, berarti beda pandangan mereka. Kalau dia menggunakan yang dititik beratkan pada case study-nya, kalau kita di sisi algoritma itu bisa jadi temuan tersendiri gitu. Oke ya, menghindari duplikasi. Jelas Anda mengklaim penelitian saya terbaik, penelitian saya itu pertama, tidak pernah dilakukan oleh orang, tapi Anda belum pernah menelusuri penelitian yang lain. Itu salah satunya menghindari duplikasi. Anda klaim-klaim, ternyata Anda sudah pernah dilakukan orang, Anda mengklaim, dan yang anehnya ternyata sudah diduplikasi. Anda melakukan plagiarisme. Itu ya. Memberikan pembenaran pemilihan masalah penelitian. Pembenaran ya. Pemilihan masalah penelitian. Oke. Hal yang penting yang diperhatikan, dalam menyusun kajian pustaka perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Jadi gini, kalau Anda meneliti, misalkan menerapkan early warning system menggunakan KNN, sebisa mungkin rujukan yang terkait dengan KNN itu sebanyak-banyaknya. Ya tidak ada batasan, tapi janganlah 1 atau 2 atau 3. Cari riset terkait dengan KNN, cari riset dengan early warning system, cari riset terkait dengan KNN yang diterapkan pada kasus early warning system, ada apa tidak. Cari rujukan sebanyak-banyaknya. Sumber tersebut, yang kedua, sumber tersebut harus relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Jadi kalau Anda
meneliti tentang untuk memprediksi yearly warning system mahasiswa menggunakan KNN. Ya, jadi jangan lari-lari, ya kasusnya contohnya KNN yang berdekatan dengan kasus itu gitu. Anda melakukan penelitian KNN untuk prediksi terkait dengan mahasiswa. Nah, penelitian yang Anda ambil terkait dengan text mining tapi menggunakan KNN. Nah, sebenarnya itu boleh-boleh saja, tapi itu tidak relevan. Gitu ya. Jadi hindari yang demikian. Kajian pustaka dapat digunakan dengan dua pola, yaitu deduktif dan induktif. Nah, gini. Jadi kajian pustaka itu Anda bisa menggunakan secara deduksi atau induksi. Dengan deduktif kita mulai dari proposisi yang berlaku umum dan seterusnya. Tidak penting. Yang perlu disertakan dalam penelitian terdahulu. Nah, ini penting nih. Jadi yang perlu disertakan penelitian terdahulu itu di akhir-akhir ini ya, biasanya letaknya di terakhir di bab landasan teori itu. Pertama, nama peneliti dan tahunnya. Penelitian dilakukan oleh Mustaqim tahun 2019 membahas terkait dengan ini dan seterusnya. Tujuan penelitiannya itu apa? Hasil dari penelitiannya itu apa? Nah, terus keunggulan dan kelemahan penelitian itu apa? Dan yang terakhir, temuan dari penelitian terdahulu itu apa yang memperkuat yang akan kita kerjakan. Jadi tidak serta-merta penelitian itu dibuat table, setelah itu dibuat yang namanya nama, tahun, judul, hasil. Itu tidak seperti itu. Tapi Anda deskripsikan dalam bentuk paragraf. Oke ya, dalam bentuk paragraf. Jadi one table. Nah, yang memuat ini semua. Itu kira-kira. Ini penelitian terdahulu. Penerapan algoritma asosiasi dalam data yang telah diklasterisasi terlebih dahulu telah dilakukan oleh Fauzanu dan kawan-kawan tahun 2017. Berarti ada nama, ada tahun, yaitu tentang menganalisa web usage mining. Fauzanu dan kawan-kawan menggunakan algoritma Kamin dan seterusnya, bla 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 bla. Nah, prosesnya seperti apa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk tujuannya. Lalu hasil dari penelitian, hasilnya. Nah, yang jelas penelitian terdahulu itu mencakup 5 aspek ini. Itu kira-kira. Penelitian lain, dan seterusnya. Clarence. Kita kira seperti itu. Oke? Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini saya akan kasih tugas. Tugasnya adalah 1. Buatlah sebuah proposal penelitian, bisa KP atau bisa TA yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Oke, tugasnya selanjutnya pendahuluan sudah. Jadi lanjutkan dengan landasan teori dan metodologi penelitian. Template proposal menyesuaikan proposal KP, prodi sistem informasi, dan harus sesuai dengan topik pra-KP yang akan diusulkan. Siapa tahu ada yang mau pra-KP. Penilaian proposal ini sebagai pengganti nilai UAS dan akan disesuaikan dengan judul yang masuk ke sekretaris prodi dan seterusnya ya. Manajemen referensi menggunakan software Mendeley. Tutorial dan cara penggunaan silakan dibuka di YouTube Merah Merun channel. Waktunya 2 minggu. Oke, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.